Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Jemaah Asar yang dimuliakan Allah, kajian zuhur kita tadi mengkaji tentang kewajiban warga negara. Salah satunya adalah untuk memenuhi segala hal yang berbentuk administrasi. Salah satunya menyiapkan KTP, dan KTP itu berlaku untuk orang dewasa. Cuma sekarang sudah ada pula KTP untuk anak-anak. Artinya kita wajib punya identitas dalam bernegara. Kalau tidak punya identitas, manalah tahu terjadi kecelakaan, orang tidak tahu. Orang harus memperlakukan dia sebagai apa? Muslim atau tidak? Kalau di mayoritas non-muslim dia mati, ternyata dia muslim. Nah, jadi di situ antisipasi negara terkait dengan hal-hal yang bersifat administrasi. Kalau kita bicara hal lain terkait dengan persoalan hak bernegara, kalau kita sudah memenuhi segala macam bentuk kewajiban, maka kita punya hak untuk mendapatkan dari negara. Contohnya, negara menyediakan yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. BPJS, walaupun kalau ditilik-tilik ya, ditengok-tengok, BPJS itu iuran bernegara. Negara sebagai pengelola, kita yang membayar setiap bulan, tapi pada prinsipnya adalah dengan prinsip tolong-menolong. Atau hal yang bersifat dengan pendidikan. Kalau kita sudah memenuhi kewajiban, maka insya Allah hak kita akan kita dapatkan. Ada anak yang cerdas, orang tuanya kurang mampu. Dengan persyaratan yang cukup secara administrasi, dia bisa mengajukan bantuan pendidikan. Kalau di Indragiri Hilir saya sebutkan saja karena saya adalah basicnya di Badan Amil Zakat untuk saat ini. Bantuan pendidikan itu hanya berlaku untuk luar negeri. Misalnya ada yang mau kuliah ke Mesir. Luar negeri pun harus kuliahnya kuliah agama. Tidak bisa kuliah matematika, fisika di luar negeri dibiayai. Tapi kuliah agama, Mesir, syariah, hukum, dan lain sebagainya. Kalau di dalam negeri yang dibantu itu adalah yang S3. Itu pun lebih diprioritaskan yang berkaitan dengan agama. Nah, ini hak-hak pendidikan oleh warga negara. Belum lagi dari yang selain Basnas, umpamanya dari Dinas Pendidikan atau dari negara menyediakan 20% dana untuk pendidikan. Nah, kalau ini tidak kita ambil, tentu rugi. Maka yang semakin hebat, yang semakin cerdas itu, kalau kita tengok-tengok, bukan Provinsi Riau. Walaupun satu-satu ketika muncul sangat cerdas. Yang cerdas, yang hebat itu kita lihat adalah dari Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua dari Provinsi Sumatera Utara untuk wilayah Sumatera. Inilah yang harus kita jemput. Kita punya hak yang sama. Kita punya hak yang sama dalam bernegara terkait dengan segala macam fasilitas negara seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Dalam hal lain terkait dengan persoalan negara, kita ini mayoritas muslim, tapi kenapa tidak punya posisi tawar dalam mengelola hal-hal yang bersifat kenegaraan, termasuk dalam persoalan politik? Ya, saya kira kalau bahasa kasarnya di Ramadan saya bilang, kita ini orang yang mudah dicucuk hidung. Umat Islam itu umat yang mudah dicucuk hidung. Kemana arah mau mengikuti. Padahal kalau kita bicara, tahun lalu saya sudah bicara ini, terkait dengan ekonomi umat Islam, kalau kompak, mereka bisa bikin satu usaha khusus untuk umat Islam. Bisa bikin. Ramadan ini bulan dimana kita untuk mengurangi konsumsi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak.
Saya kira orang yang biasanya badannya berat 60 dalam Ramadan ini bisa menjadi 70. Kalau melihat gelagat-gelagat konsumsi masyarakat kita, orang-orang yang berpuasa, khususnya umat Islam. Cobalah lihat di jalan-jalan. Dan yang lebih menariknya, ketika Ramadan itu datang, yang kaya itu siapa? Yang banyak mendapatkan untung itu siapa? Bukan kita, bukan umat Islam, tapi umat non-Muslim. Tahun lalu saya sudah pernah contohkan. Contohnya begini. Kalau bapak ibu punya keluarga 5 orang, satu rumah itu ada 5 orang. Untuk berbuka saja konsumsinya membutuhkan dana, kita anggap sajalah 30.000 atau 50.000. Berarti konsumsi dalam waktu berbuka saja kita sudah menghabiskan dana, asumsinya 250.000 atau kita anggap sajalah 200. Kalaulah penduduk kota Tembilahan ini berjumlah 3.000, coba hitung 200.000 kali 3.000. Minta tolonglah saya. Berapa? 6? 200.000 kali 3.000, 6 miliar. Nah, iya tidak nih, jangan ketawa. Iya Pak? 6 miliar. Itu 200.000 atau salah tinggi betul nak? 100.000 aja satu keluarga. Kita kalikan 3.000 masyarakat yang ada di Tembilahan saja. Tembilahan Hulu tak usah kita masukkan. Itu ada 3 miliar. Berbuka. Belum lagi yang berbuka bersama. Itu menghabiskan duit berapa? Namanya aja berbuka bersama, bayarnya sendiri-sendiri juga saya tengok. Saya pikir ada sponsor kalau datang-datang. Ini bayar lebih mahal pula daripada yang kita makan. Nah, jadi tambah lagi dengan sahur, kita anggap sajalah 100.000 untuk sahur, maka totalnya adalah 6 miliar semalam. Kalikan 30 malam. Nah, siapa yang makan? Orang Islam. Belanjanya kemana? Nah, kita punya kewajiban bernegara, tapi kita juga punya hak bernegara. Kenapa kita yang mayoritas ini tidak bisa mengangkat ekonomi kita sebagai umat Islam? Bukan kita mengatakan bahwa ini rasis Pak Ustadz. Tidak. Bapak Ibu, kalau kita bicara dalam konteks negara, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, yang pertama yang beliau bangun adalah masjid. Yang kedua yang beliau bangun adalah pasar. Nah, jangan sok-sok pula kita, wah tak ada tuh masalah ekonomi. Nabi bangun pasar. Pasar di waktu itu dikuasai oleh Yahudi. 1 bulan hancur pasar Yahudi itu karena menggunakan teori hukum Islam yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Saya dapat informasi. Ini fakta. Banyak toko-toko Cina yang tak mau bayar pajak, khususnya yang berada di wilayah belakang Al-Huda. Tak mau bayar pajak. Tahu enggak penyebabnya apa? Penyebabnya adalah depan rumah mereka itu penuh dengan lapak-lapak muslim. Nah, kalau tak bayar pajak, mereka menurut saya berdagang atau tidak? Tetap berdagang mereka. Dan mereka mendapatkan keuntungan besar, sementara kita hanya menyepil keuntungan-keuntungan kecil. Entah itu menggunakan teorinya lapak Minangkabau, saya nggak tahu juga. Pokoknya orang Minangkabau itu dia punya prinsip. Dia harus berada di depan, kan? Jadi di depan ruko Cina tetap mereka melapak di situ. Tak boleh mereka berada di belakang. Itu prinsip Minangkabau itu, Pak. Perlu juga diikuti yang begitu-begitu. Nah, maknanya kita memang bernegara, tapi sebaiknya susunlah bernegara itu dengan cerdas. Kita ini memang bernegara, tapi jangan sampai mayoritas ini tidak menguasai negara. Oke lah, secara kekuasaan kita nampaknya muslim. Tapi dalam persoalan ekonomi ada 9 naga. Dalam persoalan politik kita dikomandoi oleh politik-politik yang postmodern, yang modern, yang tidak sesuai dengan arah kebijakan negara itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, apa yang perlu kita lakukan adalah
Apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita ini cerdas. Tembilahan dengan berbagai macam suku dan bangsa harus cerdas. Kalau kita lihat tembilahan ini memang kotanya kecil, tapi gerak ekonominya hampir 24 jam. Istirahatnya cuma jam 3 saja, menjelang jam 4. Itu pun kalau istirahat. Jam 4 itu kan sudah bangun lagi. Tengok di pasar subuh, itu jam 4 sudah start. Tak ada berhentinya persoalan ekonomi. Tapi ekonomi kita tidak tertata dengan baik. Bahkan kalau kita masuk ke dalam komoditi yang berjualan di sana, barang-barang yang masuk itu kan ekspor. Ikan dari Sumbar, namanya ikan tongkol. Kalau di Padang itu namanya ikan Padang, bukan ikan tongkol, ikan Padang. Itu hebatnya orang Padang. Kalau ada orang Padang, banggalah. Nah, cabai sempat naik menjadi 100 berapa Pak? 170.000 gara-gara jalan macet, tenggelam sama air banjir. Dari mana cabenya? Bukan dari tembilahan, dari Sumbar. Apa lagi yang kita sebut? Sebutlah semuanya. Mana yang ada lahir dari tembilahan? Kelapa. Sebentar naik, sekarang sudah turun. Iya kan? Sebentar aja naiknya. Dan sekarang sudah turun. Mencapai 2000. Terakhir saya dapat informasi 2200. Awalnya dapat informasi 3000. Itulah yang kita andalkan. Nah, maka yang begini-begini mungkin ini bukan pikiran negara, tapi kita sebagai warga negara harus memberikan yang terbaik, terutama untuk keluarga kita. Membangkitkan ekonomi umat, ekonomi Islam, supaya kita dapat menopang kehidupan anak cucu kita ke depan, supaya anak-anak kita tidak seperti di Jepang. Saya ini kalau ceramah, kalau tak diberhentikan, berhentikan aja. Anak-anak di Jepang, Bapak dan Ibu, ini sebagai bahasa, jangan pula tersinggung ya, jangan pula ini viral. Anak-anak yang di Jepang, yang nongkrong di mall, yang jadi karyawan, pekerja-pekerja di mall itu, anak-anak yang tidak berpendidikan. Nah, tersinggunglah. Anak-anak yang tidak berpendidikan. Jadi anak-anak yang berpendidikan, mereka tidak kerja di mall. Jadilah kesimpulannya seperti apa? Nah, saya kembalikan bahwa kalau kita merasa sebagai warga negara dan kita adalah warga Islam yang mayoritas Muslim, hendaklah kita memikirkan bagaimana politik, bagaimana ekonomi, bagaimana sosial kehidupan Islam ke depan. Itu yang dipesankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah satu generasi itu merasa takut jikalau meninggalkan generasi berikutnya itu min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim, keturunan yang lemah ekonomi, lemah politik, lemah Islamnya, lemah agamanya. Falyattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah, wal yaqul qaulan sadida, hendaklah berkata dengan perkataan yang punya dasar yang kuat. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jam itu gantilah baterainya. Jam 9:10 juga sebetulnya. Error jamnya, turunkan. Nah, turun. Dan saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. InsyaAllah pada hari Rabu apa Selasa? Pada hari Rabu depan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, kemudian dikumpulkan bersama keluarga-keluarga kita yang tercinta. Yang paling penting adalah Bapak dan Ibu, kalau bisa kita menghindari takdir. Maknanya kalau ada yang mobilnya cepat-cepat, tolonglah dikasih tahu sama mobil itu. Beberapa hari yang lalu kemarin ya, ada kejadian kecelakaan ya dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa kita. Tapi kalau dah takdirnya, kita juga tidak bisa menolak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.